Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Ardianto dan saya dari Universitas Multimedia Nusantara dan juga saya jurusan film dan animasi. Dan pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan tentang reaktif dan proaktif saya yang saya miliki. Namun pembahasan pertama yaitu proaktif yang saya miliki ada 3 poin. Yang pertama itu saya suka membantu orang lain tanpa diminta, dan menurut saya dengan nilai yang pertama ini saya memiliki merasa inisiatif tanpa diminta dan langsung membantu gitu, dan dampaknya saya bisa lebih dekat dengan teman-teman saya, dengan keluarga, serta bisa membuat suasana itu sekitar lebih positif. Dan juga poin yang kedua yaitu mencari peluang belajar dari orang lain, karena saya selalu berusaha bertanya atau mengamati dari orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih tahu, dan menurut saya ini termasuk proaktif karena saya tidak hanya menunggu pengetahuan datang, tapi saya juga mengejarnya gitu. Dampaknya wawasan saya bertambah, lalu membuat saya lebih percaya diri, dan ya lebih bisa mengambil keputusan aja sih dari wawasan yang saya miliki. Lalu yang ketiga yaitu membuat perencanaan sebelum bertindak. Saya terbiasa menyiapkan rencana agar pekerjaan lebih terarah gitu, bukan yang amburadul gitu. Dan hal ini saya merasa ini proaktif karena saya berinisiatif mengatur langkah sejak awal dan bukan bereaksi setelah masalah muncul gitu. Jadi saya sudah memanage waktu saya, jadi saya sudah meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, ya pokoknya gitulah. Dan dampaknya pekerjaan lebih efisien, dan juga keluarga maupun teman sering mempercayakan saya untuk mengatur sesuatu gitu. Kita ke pembahasan yang kedua. Poin kedua yaitu perilaku reaktif yang masih saya miliki, yaitu saya eh, jujur masih kurang berani dalam mengungkapkan pendapat. Contohnya seperti di kelas, kadang saya diam saja meskipun punya ide, meskipun kayak saya ini tahu nih jawabannya gitu. Dan ini reaktif karena saya hanya mengikuti arus tanpa mencoba menyampaikan suara saya, menyampaikan aspirasi saya. Akibatnya ya ide atau kontribusi ya saya sering tidak terlihat gitu. Jadi kayak kenapa gue nggak ngomong gitu. Padahal ya itu poinnya gitu. Lalu poin yang kedua, eh, untuk reaktif, cepat kehilangan fokus ketika mengerjakan tugas, terus kayak mudah terdistraksi oleh gadget gitu. Saat sedang mengerjakan sesuatu, saya sering berhenti karena tergoda membuka media sosial. Dan ini menurut saya reaktif karena saya mengikuti dorongan sesaat, bukan fokus pada prioritas. Konsekuensinya ya produktivitas menurun dan pekerjaan jadi tambah lama selesai gitu. Lalu yang ketiga, saya juga sering lupa gitu, atau mungkin sering menunda komunikasi juga sih. Kalau ada masalah dengan teman atau keluarga, saya memilih diam daripada langsung membicarakannya. Ini reaktif karena saya hanya mengikuti rasa sungkan, bukan mencari solusi. Ya konsekuensinya masalah kecil bisa jadi besar karena tidak segera untuk diselesaikan gitu, tapi malah diam. Tapi dari semua reaktif-reaktif yang tadi saya bilang, saya sudah belajar untuk mengatasi hal-hal tersebut, dan saya berharap saya menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, dan semoga saya bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang sekitar, bagi keluarga maupun negara Indonesia. Dadah.